Oke guys, ini adalah Oppo Reno 4F. Handphone ini bermasalah dengan tombol on off tidak bisa digunakan, jadi kita akan ganti tombol on off nya. Jadi pertama-tama kita lepas dulu tempat SIM injektornya. Setelah SIM injektornya dilepas, sekarang kita akan lepas casing bagian belakang. Kita gunakan alat servis yang tipis seperti ini, jadi kita tinggal congkel, terus kita buka seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Kalau sudah terbuka seperti ini, seterusnya kita akan lepas baut-bautnya yang ada atau yang melengket pada mesin. Oke, kalau sudah terbuka semua, sekarang atau selanjutnya ini kita akan lepas casing bagian dalam atau penutup mesin dari handphone ini. Ini bisa kita gunakan kuku saja seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini dia tidak keras, jadi mudah saja bisa kita gunakan kuku. Tapi di sini kita harus hati-hati juga ketika sudah melepas seperti ini, karena di bagian mesin ini banyak komponen-komponen yang mudah terlepas seperti kamera, jadi harus dilihat jangan sampai jatuh kita tidak lihat. Nah, seterusnya kita akan lepas mesinnya, tapi di sini kita akan tes dulu apakah ini bisa digunakan tombol on off nya. Sedangkan yang di tombol volume ini memang fleksibelnya sudah rusak sama sekali, jadi tidak bisa digunakan, dan di sini kita akan ganti dengan yang baru. Nah, sekarang ini kita akan mulai lepas satu-satu dari sambungan LCD, baterai kita akan lepas, dan karena ini kita akan lepas mesinnya dari frame handphone ini. Tapi di sini juga karena banyak komponen-komponen yang harus dilepas juga seperti kamera, jadi kita akan pisahkan kamera dari mesin. Nah, seperti ini. Ini adalah komponen-komponen kamera-kamera yang kalau kita buka mesinnya, ini harus kita lepas juga kamera-kameranya yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini adalah kabel antena yang terhubung ke mesin, jadi kita akan lepas juga seperti ini karena memang dia harus dilepas, soalnya ini kan mesinnya akan diangkat supaya bisa kita pasang fleksibel volume handphone ini, jadi kita akan lepas seperti ini. Nah, ini kita sudah lepas, jadi posisinya dia di dalam frame handphonenya seperti ini. Ini saya akan tunjukkan, ini adalah flexible power dan ini adalah on off yang akan kita ganti, flexible volume maksudnya yang akan kita ganti. Nah, di sini kan sudah berkarat, sudah rusak, jadi kita akan cungkil
kita akan lepas seperti ini. Ini langsung dilepas saja. Nah, ini kita sudah lepas semua fleksibel volumenya. Sekarang kita akan bersihkan dulu sisa-sisa karatan yang ada di volume handphone ini. Kita akan bersihkan biar sebentar yang akan kita pasang ini lemnya akan melengket dengan bagus. Oke, sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan pasang kabel fleksibel yang baru. Ini dia kabel fleksibelnya Reno 4F. Jadi dia sama dengan Oppo F17 Pro. Nah, sekarang kita akan buka, kita akan pasang fleksibel volumenya. Jadi ini fleksibel volumenya ini saya pesannya di online ya, di Shopee. Nah, ini dia fleksibel volumenya yang baru. Semoga ini bisa digunakan dan tidak bermasalah. Nah, sekarang kita mulai pasang. Tadi kita sudah buka lemnya seperti ini. Sekarang kita akan mulai pasang fleksibelnya. Jadi cara pasangnya bisa dilihat sendiri. Jadi seperti ini, pelan-pelan kita ukur posisinya biar pemasangannya pas pada posisinya, karena ini penting juga. Jangan sampai sudah kita pasang ternyata volumenya tidak bisa digunakan karena posisinya tidak pas di tempatnya. Nah, jadi pelan-pelan saja kita tempelkan, bisa kita gunakan alat seperti ini. Nah, kalau sudah menempel, sekarang kita akan pasang lagi mesinnya pada handphone. Kita lihat dulu apakah sudah menempel baik-baik. Kalau sudah menempel dengan bagus, sekarang kita akan pasang mesinnya pada frame handphone ini. Jadi pelan-pelan saja kita pasang. Kita pasang kembali kamera-kamera yang sudah kita lepas tadi. Jangan sampai kita lupakan. Jadi kameranya ini yang kecil-kecil ini harus dipasang kembali, karena jangan sampai kita sudah pasang semua ternyata kameranya ketinggalan. Nah, kalau sudah terpasang semua kameranya, sekarang kita sambungkan lagi baterai kabel LCD, baterai kita sambungkan lagi. Setelah kita sambungkan semuanya sudah aman, sekarang kita akan pasang penutup atau penutup casing yang bagian belakang. Tapi sebelum itu kita pasang dulu tombol yang bagian luar. Nah, kalau sudah terpasang, sekarang kita pasang ke handphone seperti ini. Kalau sudah pemasangan begini, kita tinggal tindis-tindis saja, kita rapatkan pada handphone seperti ini. Nah, kalau sudah rapat semua, sekarang kita akan coba nyalakan handphonenya apakah menyala. Nah, oh ternyata bisa menyala, hanya baterai pada handphone ini kayaknya kehabisan, dan kita akan cas dulu sebentar. Tapi ini kita akan pasang dulu ini baut mur ini, kita akan pasang dulu semuanya, dan sebentar kita tinggal tes, tapi kita cas dulu.
Nah, sekarang kita sudah pasang semua baut-bautnya atau mormornya ini. Sekarang kita pasang kembali SIM injektornya. Terus setelah kita pasang, ini kita akan pasang lagi casing bagian belakang, dan casing bagian belakang ini karena dilem, jadi kita akan bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Setelah kita bersihkan sisa-sisa lemnya, kita akan pasang, tapi kita akan gunakan lem lagi di sini. Ini kita akan mulai pemasangan lem pada casing bagian belakang seperti ini. Jadi lemnya itu kita tinggal oles-oleskan saja di sisi-sisinya seperti ini. Nah, kalau sudah terpasang lemnya, sekarang kita akan pasang pada handphone. Jadi pemasangannya gampang saja, tinggal kita ukur saja di posisinya. Nah, setelah sudah, kita tekan-tekan biar lemnya tadi menempel. Nah, jadi seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita akan gunakan isolasi bening yang kecil. Biasanya kan saya gunakan juga karet, tapi di sini biar handphonenya masih bisa digunakan walaupun habis kita gunakan lem. Karena kalau karet kan susah kita gunakan karena ditutup karet layarnya, tapi kalau kita gunakan isolasi ini, dia tetap bisa kita gunakan layar handphonenya walaupun dalam keadaan baru pasang lem. Jadi seperti ini. Oke, kita akan tes sekarang apakah layarnya nyala. Oke guys, jadi handphonenya menyala dan alhamdulillah masalah pada handphone ini sudah teratasi, dan kita cas dulu handphonenya. Nah, ini sudah bisa menyala, tandakan Oppo menyala, Oppo tertulis Oppo di layar, jadi handphonenya aman, sukses semuanya. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi penonton, amin. Oke, terima kasih, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.